Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kaltek Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan kelas praktikum pertemuan 13 dan 14 di mana dosen pengampunya Bapak Fikri Muhafiz Imani Eskom MTRkom dengan ILB-nya Bang Irga Yoga Pangestu STRkom. Nah, baiklah langsung saja di sini pada overview praktikum minggu ke-13 dan ke-14 di mana topik praktikum yang dibahas yaitu camera capture, QR, dan notification. Mana tujuan utama praktikum ini adalah agar kita dapat mengintegrasikan fitur pengambilan gambar melalui kamera, pemindaian QR code, dan sistem notifikasi pada aplikasi Android. Nah, di sini langsung saja pada implementasi modul dan latihan. Karena pemahaman masalahnya yaitu tantangan utama dalam praktikum ini, kita membuat fitur pemesanan tiket bus online yang terintegrasi mulai dari pengambilan jadwal bus, penyimpanan data, di mana penyimpanan data di Supabase, hingga menampilkan tiket dengan QR code dan pengaturan reminder. Nah, di sini untuk implementasinya tentu kita akan membuat pertama database, di mana pada database ini kita menggunakan Supabase. Di sini saya untuk implementasi awal ini membuat jadwal dan tiket, di mana di sini pada jadwal terdapat tujuan keberangkatan, di mana pada sini seperti ada tujuan, tanggal, dan jam berangkat. Lalu pada tiket, nah di sini terdapat data nama penumpang yang akan berangkat. Lalu setelah kita membuatnya, tentu kita membuat database-nya, di mana database tentu kita buat pada halaman data. Seperti berikut, di sini kita buatnya pada halaman data. Maaf, di sini aplikasi sebelumnya aplikasi admin. Nah, di sini seperti kita harus membuat API yang berisikan API client dan API service. Nah, di sini pada contohnya pada jadwal. Lalu API service. Nah, setelah kita buat, tentu kita akan menerapkan memanggil modelnya agar nantinya kita akan panggil modelnya untuk implementasinya. Di sini pada seperti jadwal keberangkatan, di mana variabel-variabel untuk dipanggilnya. Setelah itu barulah kita membuat fragmen untuk menampilkannya. Seperti ini, mana pada Livescope ini akan melanch atau memanggil variabel-variabel yang ada pada modelnya. Sehingga di tampilannya pada berikut, di sini pada contohnya, pada jadwal. Nah, di sini terdapat jadwalnya. Nah, di sini saat saya pilih jadwal, maka ini akan memanggil ID dari form pemesanannya. Sehingga di sini pada selanjutnya kita akan mengisi form begitu. Nah, baiklah lanjut pada penjelasan selanjutnya di sini. Langkah kunci dan keputusan desain, di mana langkah penting yang saya lakukan adalah membuat form pemesanan tiket yang mengambil data dari jadwal, lalu menyimpan tiket ke Supabase dengan unique UUID. Nah, menampilkan daftar tiket beserta QR code dan fragmen tiket. Nah, di sini pada sebelumnya juga, setelah kita membuat jadwal fragmennya, tentu kita akan melemparnya karena kita akan memilih jadwal tersebut untuk kita memilih tiketnya. Setelah dipilih, tentu kita akan mengisi data diri. Nah, di sini kita isi data dirinya, nomor HP, dan email. Nah, di sini diterapkan karena kita tentu setelah membuat jadwal fragmen, kita akan membuat form pemesanannya. Nah, di sini form pemesanannya. Yang mana form pemesanan ini akan mengisi atau menginsert datable tiket. Di sini karena tiketnya tipenya bukan pos lagi, kita harus menginsertnya. Nah, di sini seperti berikut. Nah, setelah itu kita isi, maka di sini
Silakan tunggu 1 menit untuk menerima. Nah, di sini tiket berhasil dipesan. Nah, di sini tiket yang baru saja kita pesan akan menampilkan QR code-nya. Maka setelah itu nanti setelah 1 menit berjalan, maka akan memunculkan notifikasi sebagai berikut. Selanjutnya di sini error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, di sini saya menemukan error, di mana error ya saat awal saya mengimplementasikan tiket, tiketnya berhasil disimpan di Supabase. Namun notifikasi remindernya tidak muncul dan sehingga menyebabkan mengubah tab ke halaman tiket, di mana setelah saya pesan tiket seharusnya ya lari ke halaman fragmen tiket atau tab tiket. Namun dia tidak berhasil karena apabila tidak berhasil juga dia tidak akan menggenerate QR code. Sehingga notifikasi yang di sini analisa penyebabnya itu notifikasi channel belum dibuat sehingga notifikasi tidak muncul di Android versi sini O ke atas atau 9 ke atas maksudnya di sini ya. Sehingga langkah perbaikannya saya membuat notifikasi channel di form pemesanan agar reminder dapat muncul seperti itu. Nah, pada awal-awal tadi saya membuatnya data dapat disimpan, namun dia tidak akan melari ke halaman tiket ini. Sehingga di sini saya harus menambahkan, ternyata harus penambahan di sini pada formnya. Ada perlunya izin akses seperti ini. Di mana set izin aksesnya sebagai berikut, di mana kita harus meminta permission untuk mengaktifkan untuk menampilkan notification. Lalu di sini pada Android manifestnya juga saya akan mengizinkan untuk post notification begitu. Lalu selanjutnya tantangan atau kesulitan, di mana bagian tersulit adalah saat mengintegrasikan beberapa fitur sekaligus, yaitu saya sangat bingung sekali saat pembuatan pengambilan data, insert ke Supabase, dan QR code generation, reminder, dan notification otomatis, di mana hal itu harus saling terintegrasi, sehingga saya bingung harus mulai di mana. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, saya harus mengulang membaca dokumentasi Supabase, retrofit, atau Android notification dari modul-modul sebelumnya. Nah, di sini pada bab 2, refleksi pembelajaran kuliah inti. Mana minggu ini kita fokus mempelajari integrasi data online dengan tampilan aplikasi Android, di mana konsep utamanya itu mempelajari tiket secara online, lalu menampilkan data beserta QR code, lalu penerapan sistem notifikasi pengingat keberangkatan. Di mana penerapan konsep ini adalah penting karena dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi pemesanan tiket kita. Lalu apa hubungan dengan materi sebelumnya? Di mana pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari cara menyimpan dan menampilkan data secara lokal menggunakan room database. Sedangkan sekarang kita mengimplementasikan penyimpanan dan pengambilan data secara online sekaligus menampilkan QR code dan reminder atau pengingat. Nah, baiklah di sini pada bab 3 bukti pengerjaan modul dan latihan. Baiklah di sini pada implementasi modul dan latihan di mana kita diminta untuk membuat menyimpan data di Supabase di mana data pemesanan lalu mengendarai QR code. Nah, di sini saya contohnya. Nah, di sini terdapat izin mengirim notifikasi, kita izinkan. Setelah kita pilih jadwal, maka kita akan memasukkan data diri untuk tiketnya. Ini nama saya, lalu nomor HP ya, lalu dengan email. Setelah simpan dan generate QR code, ini silakan tunggu 1 menit, maka kita akan mendapatkan notifikasi.
Nah, di sini terdapat notifikasi tiket kita sudah aktif, di mana tiket ke Pekanbaru Dumai sudah aktif. Nah, di sini untuk meng-scan ya, kita screenshot saja dulu untuk bukti scan-nya. Karena nanti akan mengenerate sebuah code. Sebuah berikut. Lalu kita jalankan aplikasi dari itunya, dari admin. Di sini kita akan scan. Lalu contohnya di sini, mana hasilnya di sini akan menggenerate sebuah kode sebagai berikut. Karena di sini pada codingan ya, saya akan menggenerate sebuah code. Nah, baiklah. Dengan berakhirnya implementasi modul latihan, maka video ini telah berakhir. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.